Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Miss B Pro Channel. Kali ini saya akan membahas masalah jatuh tempo gadai. Karena gini, banyak yang bertanya melalui telepon atau sosmed. Nasabah itu bertanya, Pak, Mas atau gimana? Saya jatuh tempo gimana? Nah, ketika nadanya seperti itu pasti cewek ya. Nah, kalau bapak-bapak beda lagi. Ini saya jatuh tempo gimana? Nah, itu kayaknya lebih dekat lagi bahasanya. Begini, jatuh tempo itu adalah masa terakhir waktunya untuk mengangsur yang harus diselesaikan pada waktu yang ditentukan. Artinya di dokumen pun ada maupun by system. Gimana lanjutannya? Mari kita ikuti terus video ini. Sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa subscribe channel Miss B Pro untuk dukungan video yang selanjutnya. Saya bawa surat bukti gadai. Di sini bisa dilihat surat bukti gadai bentuknya seperti ini. Di mana di sini terlihat ada tanggal kredit dan tanggal jatuh temponya selain data nasabah. Terus di sini ini adalah struk pembayaran, yang artinya kenapa ada struk ini? Ketika diperpanjang nanti, maka struk ini yang akan diganti, surat gadainya akan tetap. Oke, kita lanjutkan lagi. Di struk ini ada tanggal transaksi di sini ya. Ada tanggal transaksi, UP-nya berapa, nanti biaya administrasinya berapa, terus sewa modalnya berapa. Dan ada juga barang disebutkan juga ada di sini. Jadi selain di surat bukti gadai yang utama ini, di struknya pun ada barang gadainya. Karena nanti siapa tahu ketuker kan gitu. Ada juga surat, mohon maaf, ada nomor SBK-nya di sini. Nah, di sini sama ya, 133 gitu. Pokoknya sama. Nah, di sini yang seperti kita sedang bahas adalah masalah jatuh tempo. Di sini ada jatuh tempo. Sebentar saya lihat jatuh tempo. Nah, ini. Di sini ada tanggal jatuh temponya sampai dengan tanggal sekian. Apabila melampaui batas, maka nasabah akan dikenakan biaya jasa titipan sebesar sekian periode atas barang jaminan yang belum diambil. Nah, itu artinya apa sih? Nasabah ada beberapa yang harus diselesaikan atau harus dilaksanakan kewajibannya. Yang pertama adalah jelas ya, namanya jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo seharusnya nasabah berkewajiban untuk menyelesaikan administrasinya. Kemudian yang kedua, ketika jatuh tempo secara online itu akan di-cut, yang artinya nasabah akan menyelesaikannya di tempat gadai asal. Gadai di cabang A, maka ketika sudah jatuh tempo atau sudah di-cut, maka nasabah harus menyelesaikannya di cabang A yang ketika dia menggadai. Lah, emang apakah bisa online? Bisa, normalnya bisa. Jadi ketika sebelum jatuh tempo, maka nasabah bisa memperpanjang di mana saja, selindo, di pegadaian di mana saja. Mungkin ketika sedang berkunjung kemana gitu, apa ada acara apa gitu yang harus menginap, atau mungkin keluar kota ya. Nah, maka di situ nasabah bisa mencari pegadaian terdekat untuk membayar atau mengangsur atau memperpanjang gadainya. Kemudian kewajiban yang kedua, nasabah datang ke outlet yang tempat tadi menggadai itu. Nah, untuk apa datang ke outlet? Yang pertama kan paling nggak ada dia pengen tahu nih, konfirmasi bagaimana status gadainya gitu kan. Nah, kemudian apa sih yang harus dilaksanakan, dan nanti akan dikasih penjelasan oleh petugas pegadaian bahwa ketika sudah jatuh tempo bisa diperpanjang ketika sebelum di cut off by system, tetap masih bisa diperpanjang. Yang diperpanjang adalah nasabah hanya membayar sewa modal saja dan administrasinya. Nah, maka nanti umur gadai tersebut akan bertambah 4 bulan lagi, atau kalau gadai normal KCA, karena jatuh tempo gadai normal adalah 4 bulan, maka akan bertambah seperti segitu ya.
atau 120 hari. Kadang kan nasabah ada nih yang Pak, ini barang saya gimana ya, saya sudah tidak ada dana, atau dana saya buat untuk yang lain, buat untuk bisnis atau bagaimana, siapa tahu bisa ditambahkan. Tanyakan aja, enggak apa-apa, tanyakan ke penaksirnya, ke petugasnya, bahwa memang barang gadai nasabah atau barang gadainya itu diketahui apabila nanti sudah ditaksir ulang, itu ada diketahui, misalnya bisa ditambahkan, kan bisa ditambahkan. Ketika sudah ditambahkan, sudah selesai, nanti ada hitungannya, administrasinya bagaimana, harus berkewajiban membayar berapa, mungkin gitu, bahkan bisa juga hanya membayar sangat kecil. Pokoknya itu nanti di video lain akan kita bahas masalah barang lelang atau barang gadai nasabah yang dilelang. Nah, intinya sebelum jatuh tempo, saya sarankan biar administrasinya mudah dan gampang, tidak ada miss. Nah, maka sebelum jatuh tempo mending diselesaikan dulu administrasinya. Mungkin jatuh temponya tanggal sekian, maka sebelum tanggal itu silakan diselesaikan. Dengan semangat baru bersama kita raih mimpi, gapai cita harapan, bersama Pegadaian membuka pikiran, menatap masa depan. Ya, untuk mendukung video dari kami, sekiranya sangat berguna untuk masyarakat banyak, khususnya sebagai nasabah Pegadaian, bukan yang nantinya bakal menjadi nasabah atau sahabat Pegadaian. Jangan lupa subscribe channel Miss Bipro agar mendukung video yang akan datang. Dan makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pegadaian.